Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu lagi dengan saya Syatantara Utama di perkuliahan IMK, Interaksi Manusia Komputer. Di hari ini kita masuk di pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang analisis tugas. Analisa tugas ini yaitu membahas tentang teknik analisis tugas, sumber informasi dan pengumpulan data, penggunaan hasil analisis tugas. Ya, mari kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Ya, pengertian analisis tugas sendiri adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap perincian tugas yang dilakukan manusia sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, urutan, tindakan, dan apa saja yang dilakukan atau yang digunakan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Kesuksesan dalam membuat analisis tugas adalah setiap proses dapat dipahami dengan mudah dan sederhana. Hubungan analisis tugas terhadap interaksi manusia dan komputer adalah analisis tugas merupakan salah satu elemen manusia yang berkaitan dengan sistematika berpikir, sehingga hal ini dapat dimasukkan secara langsung pada saat membuat perancangan. Kemudian, eh, istilah dalam analisis tugas adalah pertama sasaran atau external text, kondisi sistem yang ingin dicapai manusia. Kemudian tugasnya internal text, yaitu urutan aktivitas yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau suatu kondisi dengan menggunakan perangkat tertentu. Lalu aksi atau action, tindakan yang memiliki komponen struktur kendali untuk mencapai tugas tertentu. Lalu rencana atau metode, terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam suatu urutan. Kemudian manfaat analisis tugas adalah pertama manual dan pengajaran. Dalam hal ini analisis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem, lalu menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Dari hasil analisis tugas ini, kita dapat menangkap berbagai komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai. Yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Merancang antarmuka dari setiap kebutuhan sistem yang kita tangkap akan ditemukan klasifikasi tugas. Lalu dekomposisi tugas. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas yang bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia. Jelaskan secara terstruktur tugas-tugas di dalam hierarki subtugas dan urutan subtugas. Metode yang digunakan dalam teknik dekomposisi tugas adalah HTA atau hierarki task analysis. Metode ini merupakan metode yang ekonomis dalam pengumpulan dan pengorganisasian informasi karena analisis hanya perlu mengembangkan bagian dari hierarki yang dibutuhkan. Fokus HTA adalah penggunaan teks dan diagram untuk menunjukkan dan menjelaskan hierarki subtugas dan perencanaan untuk menjelaskan urutan subtugas dalam mencapai suatu tugas. Nah, ini contohnya ya, contoh deskripsi tekstual HTA dalam rangka membuat dokumen dengan Word. Pertama kali adalah siapkan laptop atau PC.
Yang kedua, sesuaikan semua alat yang akan dihubungkan ke laptop. Lalu periksa ketersediaan software pada laptop atau PC. Jika belum tersedia software, maka dilakukan penginstalan. Lalu buka aplikasi pengaturan awal lembar kerja. Pertama, pengaturan ukuran kertas dan posisi lembar kerja. Lalu pengaturan margin, pengaturan jenis dan huruf ukuran huruf, lalu pengetikan naskah pada dokumen dan simpan dokumen. Jadi perencanaannya adalah rencana 0, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam urutan. Rencana 1 yaitu ketika software belum tersedia, kerjakan 4 setelah urutan 3. Rencana 2, kerjakan sembarang. User interface ATM. Ya, ini misalkan kita ke ATM gitu ya. Ini user interface-nya. Pertama, analisis tugasnya dalam melakukan transaksi dengan mesin ATM. Pertama, masukkan kartu ATM. Lalu pilih bahasa. Lalu masukkan PIN. Pilih jenis transaksi, ambil uang dan struk transaksi, pilih ada transaksi lain atau tidak, lalu ambil kartu ATM. Untuk ATM sendiri sih sebenarnya memang ada beberapa ATM yang berbeda ya. Jadi misalkan ada masukkan ATM, lalu ada langsung masukkan PIN gitu ya. Tapi ada yang pilih bahasa juga. Nah, ini biasanya kita itu mempergunakan sebuah diagram, yaitu, nah ini transaksi ATM, pertama masukkan kartu, pilih bahasa, masukkan PIN, pilih jenis transaksi, ambil uang dan struk transaksi lain, ambil kartu ATM. Nah, ini lebih tepatnya memang enakan menggunakan diagram ya, jadi terlihat jelas. Nah, ini deskripsi dari HTA-nya. Ini lebih jelas lagi, jadi dia menggambarkan dari diagram ini gitu. Jadi sini pilih bahasanya misalkan 2.1, 2.2 Inggris atau Indonesia. Kemudian masukkan PIN, pilih jenis transaksi misalkan informasi saldo, penarikan tunai, transfer, dan transfer itu misalkan ke sama bank atau antar bank. Lalu ada pembayaran. Kemudian ambil uang dan struk transaksi, lalu pilih transaksi atau tidak. Di sini ada pilihan ya atau tidak. Lalu ambil kartu ATM. Nah, ini perencanaan HTA-nya. Jadi yang 0 maksudnya yang biasa ya. Kerjakan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai urutan. Kalau rencana 1, kerjakan langkah 2, 21, 22. Pilih penggunaan bahasa yang diinginkan. Rencana 3, kerjakan langkah 4, 4.1, 4.2, 4.3 sesuai urutan. Rencana 4, kerjakan langkah 4.3.1, 4.3.2. Pilih menu transfer sesuai keinginan. Rencana 5 adalah kerjakan langkah 61 dan 62 untuk penggunaan transaksi lain. Lalu analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar sebuah objek dan aksi yang terlihat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan memakai format taksonomi khusus. Jadi ada 3 tipe notasi dari taksonomi, yaitu XOR, yaitu taksonomi normal. Objek berada dalam satu-satunya cabang atau sebuah objek hanya merupakan bagian dari suatu kategori. Kalau AND, N itu objek harus ada pada kedua cabang. Kalau OR ini atau ya, objek dapat pada satu atau banyak atau tidak ada cabang.
Gunakan jika objek bagian dari suatu atau lebih kategori. Nah, ini simbolnya ya. Simbolnya kalau garis merah digunakan untuk mempresentasikan percabangan AND-N. Lalu kalau garis lurus digunakan untuk mempresentasikan percabangan XOR. Lalu kalau kurung kurawal itu digunakan untuk mempresentasikan percabangan OR. Jadi ditulisnya garis miring, kurung buka, kurung tutup. Oh, di sini ada perbedaan ya. Ya, yang benar adalah yang sebelah kiri ya. Jadi ini adalah XOR dan ini adalah OR gitu ya. Oh, ini keterangannya. Nah, ini contohnya buat teks analisis knowledge atau THD untuk knowledge representasi grammar KRG. KRG itu printer atau jenis perangkat keras fungsi. KRG di atas dibaca printer adalah perangkat keras dan fungsi untuk mencetak dokumen. Kalau THD yaitu item printer and jenis XOR perangkat keras, fungsinya OR. Kalau mencetak XOR dokumen. Nah, ini contohnya ya, contoh membuat THD dan KRG untuk item printer. Nah, ini analisis berbasis pengetahuan. Sebagai contoh, sebagai berikut, piring adalah item dapur. Bentuknya datar, fungsi persiapan untuk masak, menyajikan makanan. KRG di atas dibaca menjadi piring adalah item dapur berbentuk datar dan berfungsi sebagai tempat persiapan masak atau menyajikan makanan. Ini kita bisa lihat di tabelnya. Taksonomi aksi lebih menekankan pada pengklasifikasian menurut karakter yang umum. Kalau HTA itu mendekomposisi bagaimana mengenal urutan tugas sederhana untuk melaksanakan tugas tunggal yang lebih tinggi. Jadi berasosiasi dengan basis data pada model database entitas dan mewakili sistem. Contohnya tabel dan atribut pada analisis tugas. Jadi pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian dan pengujian, namun lebih dititik beratkan pada relasi antar aksi dan objek daripada kemiripannya. Pertama, objek terdiri dari 3 kelompok, yaitu objek konkret, sesuatu yang sederhana, aktor, dan aktor komposit atau staff, resep, suatu objek memiliki atribut, yaitu aksi, lalu kejadian, dan hubungan. Aksi ini mengubah kondisi sesuatu atau passion menggunakan sesuatu semen dan dilakukan oleh seseorang. Contohnya adalah karyawan mengetik dokumen dengan keyboard. Lalu ada kejadian. Kalau kejadian ini contohnya adalah kejadian itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi contoh pertama, Dinda menanam pohon. Ini merupakan kejadian aksi yang dilakukan oleh Dinda. Yang kedua adalah pohon bertambah tinggi 2 cm. Ini kejadian yang spontan dan agen, tidak bertanggung jawab. Contoh ketiga, pada sore hari. Ini merupakan kejadian berdasarkan waktu. Lalu ada hubungan merupakan suatu hubungan antara objek, aksi, dan kejadian. Kemudian ada dokumentasi, observasi, wawancara, analisis awal, dan pengurutan dan klasifikasi. Analisis tugas menghasilkan sebuah output, yaitu berbentuk perincian dari tugas yang dilakukan orang, teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut.
Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analisis, yaitu manual dan pengerjaan, lalu pendefinisian kebutuhan dan perancangan sistem, lalu perancangan detail interface. Di sini ada sebuah tugas ya. Jadi buatlah diagram HTA, deskripsi HTA, dan plan perencanaan dalam rangka membuat dokumen dengan MS Word. Ini contohnya. Lalu yang kedua, buatlah THD dan KRG untuk mendeskripsikan personal komputer. Jadi untuk ini PC ya, deskripsi PC ya, buatlah THD dan KRG-nya. Baik, untuk materi hari ini sampai di sini. Untuk jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup itu untuk mahasiswa kelas saya, dan juga bisa di kolom komentar di bawah ini. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.